Apakah kehadiran teknologi yang tinggi selalu berarti mengesampingkan peran lokal? Atau justru kolaborasi ini yang menjadi kunci masa depan pangan kita? Beberapa tahun lalu, dunia pertanian mungkin masih identik dengan metode konvensional, di mana keterbatasan akses teknologi membuat hasil panen sulit diprediksi. Petani seringkali berada di posisi yang sulit saat bekerja keras di lapangan. Namun, di PT Bayer Indonesia yang beroperasi di Pasuruan, pandangan ini mulai bergeser. Di sini, istilah global competence bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebuah praktik nyata dalam menyatukan standar dunia dengan potensi lokal. Intinya adalah bagaimana standar presisi global bisa beradaptasi dan tumbuh subur di atas kearifan serta kondisi lingkungan Indonesia. Benih hibrida yang dihasilkan PT Bayer Indonesia yang berada di Pasuruan ini bukan hanya produk riset laboratorium semata. Ia adalah buah dari sinergi antara keahlian sains global dan dedikasi ribuan petani mitra lokal kita. Memasuki era ekonomi digital tahun 2026, kompetensi tidak lagi hanya soal efisiensi manufacturing, tapi tentang bagaimana mencetak SDM yang mampu membawa dampak luas bagi masyarakat. Melalui analisis ini, kita akan melihat lebih dalam bagaimana kewirausahaan modern dapat berkembang pesat tanpa kehilangan landasan etika dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tim kami mencoba menelusuri bagaimana sebuah inovasi dari PT Bayer Indonesia mampu membawa standar dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kemandirian bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Risa Putri Afisyarin dari SMK Lampung Malang. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Saya Joko. Saya kebetulan di sini sebagai plant manager di PT Bayer Indonesia. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang Bapak berikan dan terima kasih sudah diizinkan untuk melakukan wawancara di PT Bayer Indonesia. Saya mulai sesi wawancaranya. Dan langsung ke pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan pertama, apakah kemajuan teknologi lebih banyak membuka peluang kerja baru atau justru mengurangi tenaga kerja manusia? Ya, ini bisa dijawab dari dua sisi yang berbeda ya. Jadi yang pertama, untuk kemajuan teknologi yang pasti membutuhkan orang-orang profesional yang bisa menguasai teknologi tersebut, sehingga tentunya dengan adanya teknologi pasti dibutuhkan orang-orang yang mampu mengoperasionalkan. Cuma di sisi yang lain, kemajuan teknologi biasanya menyebabkan efisiensi. Nah, ini biasanya peran dari tenaga kerja itu bisa jadi diganti oleh mesin atau dengan teknologi yang lain. Jadi kita harus melihat dua sisi yang berbeda. Itu kita tidak bisa menyebut apakah mengurangi atau tidak, tapi kita lihat masing-masing sisi yang berbeda. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana siswa SMK harus menyiapkan skill dan kompetensi agar tetap relevan di era teknologi yang semakin maju? Ya. Kalau menurut saya yang pasti belajar yang rajin ya sesuai dengan jurusannya dan harus menjadi yang terbaik di jurusan tersebut. Kemudian yang kedua selalu update dengan teknologi terbaru ya, mulai belajar. Yang paling penting lagi adalah menguasai basic ya, basic. Apa itu basic? Pelajaran basic yang saya maksud adalah terutama matematika, bahasa Inggris ya, komunikasi dan juga skill organisasi. Itu nanti yang mempermudah teman-teman untuk terjun ke dunia pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana bioteknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas produksi ini? Ya, kendala yang kita punya sekarang di industri pertanian adalah dengan semakin menyempitnya lahan-lahan pertanian.
Kenapa seperti itu terjadi? Yang pertama karena populasi manusia yang juga semakin tinggi, yang membutuhkan hunian-hunian, dan ini biasanya menyebabkan lahan-lahan pertanian yang semakin sempit. Kebutuhan akan bioteknologi itu sangat dibutuhkan sekarang dan ke depan. Kenapa? Karena dengan adanya bioteknologi kita bisa meningkatkan productivity, sehingga yang terjadi adalah dengan lahan yang sama atau lahan yang mungkin semakin sempit karena tadi didesak oleh hunian dan lain sebagainya, dengan adanya teknologi bioteknologi itu nanti akan menghasilkan productivity yang serupa atau bahkan lebih tinggi, sehingga dengan munculnya bioteknologi diharapkan bisa mengimbangi populasi manusia yang membutuhkan makan. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi branding produk ini dapat memperluas target pasar nasional? Strategi branding, oke. Kalau kita mendengar buyer, ya, kita membranding. Kalau setiap customer kita atau konsumen kita mendengar nama buyer, kita selalu membranding buyer adalah quality. Nah, bagaimana cara kita membranding produk kita? Tentunya lewat dengan melalui quality. Bagaimana cara kita menjaga quality ada di produk kita, itu yang menjadi kita selalu dicari oleh customer kita. Jadi kita membuat SOP yang jelas, kemudian kita menciptakan standar quality yang bisa diterima oleh baik itu pemerintah, customer, maupun standar quality yang dimiliki oleh kita itu sendiri. Jadi kita memproses segalanya dengan menggunakan standar itu. Harapannya adalah bila produk yang kita kirim ke market, ya, itu sesuai dengan standar quality, pasti akan diterima oleh customer. Itu yang bisa membuat buyer bertahan sampai sekarang. Selanjutnya, bagaimana kebijakan dalam memastikan inovasi produk di bidang pertanian tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif dan keadilan bagi masyarakat luas? Ya, Bayer mempunyai produk biotek, ya. Nah, tentunya bisnis kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah salah satu tujuan yang pasti, ya, dari sebuah perusahaan untuk berkembang. Namun dengan kita berani dan mau bahkan semangat untuk mengembangkan biotek dengan biaya yang tidak murah, untuk melalui riset yang kita jalani, ya, dengan harapan kita bisa memunculkan benih-benih baru yang unggul dan tentunya akan sangat berguna untuk petani, di mana petani yang biasanya mungkin tanpa biotek mereka hanya bisa memproduksi 3, 4 atau bahkan 5 ton per hektar misalnya, dengan biotek bisa melonjak menjadi 7, 8 bahkan 10 ton per hektar. Dengan biotek yang awalnya petani harus mengeluarkan biaya pupuk ataupun mungkin obat-obatan itu lebih mahal. Dengan biotek kita bisa meminimalisir penggunaan obat-obatan, ya kan, sehingga yang efeknya apa? Petani cost-nya juga rendah dengan hasil yang lebih tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah efek ke lingkungan. Bayangkan kalau semua petani menyemprot pestisida, ya kan, tentunya pencemaran lingkungan juga akan sangat masif. Tapi dengan bioteknologi tanpa penggunaan pestisida kita sudah panen dengan hasil yang memuaskan. Artinya apa? Bayer konsen terhadap bagaimana kita tidak hanya bergerak di sisi bisnis, tapi keselamatan lingkungan, kemudian tambahan-tambahan benefit yang didapat oleh petani itu sejalan dengan
pendapatan bisnis yang kita dapatkan. Itu yang kita lakukan. Terima kasih Pak. Selanjutnya, teknologi apa yang paling berpotensi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas benih secara berkelanjutan? Ya. Per hari ini kami dari Bayer seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita sedang mengembangkan biotek. Ya. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana biotek kita bisa mengendalikan gulma dengan lebih baik dibandingkan produk yang konvensional. Jadi kalau misalnya petani yang selama ini selalu sibuk bagaimana cara membersihkan gulma dan rumput di lahan, yang mana kalau gulma dan rumput di lahan ini tidak dibersihkan, dia akan menurunkan productivity bisa mencapai 30% ya. Nah, kemudian petani yang konvensional itu membutuhkan biaya yang tinggi untuk melakukan penyemprotan dengan herbisida selektif misalnya, dan yang harganya mahal, atau bila mereka melakukan manual mereka harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk tenaga kerja melakukan pembersihan rumput. Nah, Bayer memiliki produk dengan teknologi biotek ya, yang mana kita menggunakan semprot dengan Roundup, kita menyebutnya produk ini Roundup ya. Nah, apa yang terjadi? Jagung disemprot dengan herbisida aman, namun rumputnya bersih. Harapannya adalah bila kita bisa, atau grower atau petani bisa meminimalisir rumput di lahan lebih awal, potensi yang awalnya kehilangan 30% bisa dipertahankan oleh petani, sehingga hasil yang maksimal bisa dicapai tanpa petani mengeluarkan biaya yang tinggi. Itu salah satu teknologi yang kita punya, yang sudah kita terapkan. Terima kasih yang waktu itu dari Gusita. Kami juga terima kasih kepada PT Bayer Indonesia yang telah memberikan kesempatan kami untuk melihat bagaimana standar global dan dedikasi lokal bersatu di masa depan. Saya Nisha Putri Afi Syahrin, mewakili tim, pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pabrik bibit jagung hibrida memiliki proses produksi yang terstruktur dan memerlukan tenaga kerja yang terampil serta penggunaan teknologi untuk menjaga kualitas bibit. Pabrik ini juga memiliki standar tinggi untuk bibit jagung, sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Alon-alon wigatos kelakon. Artosipun inggih punika, alon-alon nanging mesti ingkang penting kedados. Artosipun filosofi puniki inggih punika kantos, ketelitian, lan konsistensi lebet nyambut damel, ngutamiaken proses ingkang berhati manah supados kasilipun saestu gadah kualitas.